literatur atau sejarah-sejarah dunia, ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang ya, biar bikin gua ke situ, biar ku kumitin dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan lagi dan kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 kurang ada. Bigu Gajah aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Bigu Gajah. Tidak pernah Bigu Gajah mengaku menciptakan lagi dan Polrestabes Medan karena melecehkan agama dalam konten YouTube-nya. Dia bahkan menyebut akan menguliti Tuhan. Sontak ucapannya ini membuat banyak pihak resah dan melaporkan hal ini ke Polrestabes Medan. Kasareskrim Polrestabes Medan Kompol Tuku Fatir Mustafa menyebut pelaku ditangkap di Kecamatan Sunggal pada 6 November 2022. Kepada wartawan Tribun Medan, Rudi Simamora mengaku membuat konten tersebut untuk mendapatkan subscriber dan uang dari YouTube. Ia meniru cara berbicara konten kreator lain, namun tak sadar videonya malah menjadi pelecehan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, setelah hampir 3 pekan ya tidak membuat satu konten ya, karena memang kesibukan luar biasa ya dalam waktu 3 minggu ini. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat perkembangan dari kasusnya Rudi Simamora ya, si anak Batak yang beberapa waktu yang lalu ditangkap oleh Polrestabes Medan dengan sangkaan pasal penistaan agama yang ada dalam Undang-Undang ITE. Setelah begitu panjang prosesnya ya, mulai dari proses pra-peradilan yang digugurkan, kemudian beberapa saat setelahnya itu ada persidangan pokok perkara. Akhirnya pada kemarin Kamis tanggal 23 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan vonisnya, menyatakan Rudi Simamora terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan agama atau ujaran kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Vonisnya selama 1 tahun pidana penjara, dan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang saat itu menuntut terdakwa dengan vonis 1,5 tahun penjara. Teman-teman sekalian, pidana penjara 1 tahun ini mendapatkan reaksi yang beragam ya. Ada yang menyatakan bahwa itu cukup memenuhi rasa keadilan, ada yang mengatakan itu tidak memenuhi rasa keadilan, bahkan ada yang lain mengatakan kok cuman segitu ya, kok cuman setahun, kok berbeda dengan yang pernah dijatuhkan pada MKC. Memang kalau kita menganalisa sebuah kasus itu, meskipun penerapan pasalnya bisa sama, tetapi situasi yang melingkupinya berbeda. Dan kenapa vonis dari Rudi Simamora ini jauh lebih rendah dari yang pernah dijatuhkan ke MKC? Karena kualitas hujatannya itu berbeda, kualitas maupun kuantitasnya. Kalau MKC itu berjilid-jilid, berpuluh-puluh konten, kalau Rudi Simamora ini hanya 1 tema ya yang disangkakan itu. Dan kemudian ada faktor non yuridis yang berbeda. Kalau MKC itu tidak merasa bersalah, tidak meminta maaf, bahkan terkesan melakukan perlawanan. Kalau Rudi Simamora ini kelihatannya mengakui bersalah, menyesal, sehingga itu berpengaruh pada vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Dan ini mungkin efek positif dari terlepas
kuatnya pengaruh dari Rudi Yohanes ya. Andai saja perkara ini masih dipegang Wak Labu itu tentu intrik-intrik di luar faktor yuridis ini jauh lebih besar ya, dan akan berpengaruh pada Rudi Simamora. Kalau dulu Wak Labu mengatakan ini bisa bebas, ini pra peradilannya bisa menang, kalaupun nggak menang di pokok perkara yakinlah ini tidak bisa dibuktikan bahwa yang membuat konten itu adalah anak Batak. Dan itu kan omongan dari orang yang nggak paham bagaimana metode-metode pembuktian dalam persidangan, khususnya terkait kasus ITE. Kalau kasus ITE itu untuk menentukan siapa yang membuat konten, sumber atau pengupload pertama itu ya tentu tim judicial forensik. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Ya kalau menurutku sih ya cukuplah vonis 1 tahun pidana penjara ini cukup bagi Rudi Simamora, karena hukum pidana itu dalam tanda kutip bukan ajang untuk semata-mata balas dendam, tapi juga lebih pada tindakan preventif ataupun edukatif ataupun memberikan pembinaan kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Dan dalam hal ini Rudi Simamora masih 1 kali, dan menurutku ini cukuplah bagi Rudi Simamora agar ke depan menjadi pembelajarannya dan tidak diulangi lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.